Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Kali ini Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris guys, yaitu WH question in simple past tense. Oke, sebelum kalian dijelaskan mengenai apa saja sih yang termasuk WH question, kalian akan jelaskan terlebih dahulu mengenai simple past tense. Simple past tense is used to state about condition, activity, or event that happens in the past. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kondisi atau keadaan, kegiatan ataupun peristiwa kejadian yang terjadi pada masa lampau. For example, Kak Dedi was in his office yesterday. Kak Dedi ada di kantornya kemarin. Atau contoh yang lainnya, Kak Dedi went to his office by car yesterday. Kak Dedi pergi ke kantornya menggunakan mobil kemarin. Nah, keadaan dan peristiwa dari dua kalimat tersebut kejadiannya di masa lampau, yaitu kemarin. Nah, batasan masa lampau itu apa, Kak? Batasannya, pokoknya sebelum berbicara sedetik yang lalu atau semenit yang lalu itu udah masuk ke masa lampau. Contohnya, just now, yesterday, 2 days ago, last month, last week, last year, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke WH question. There are some WH question in English. Oke, Kak Dedi akan tuliskan terlebih dahulu apa saja yang termasuk WH question. What artinya apa? Membutuhkan jawaban berupa nama peristiwa atau nama kejadian, guys. Kemudian when artinya kapan, membutuhkan jawaban berupa waktu peristiwa terjadi. Where artinya di mana, atau bisa juga diterjemahkan ke mana. Membutuhkan jawaban berupa lokasi atau tempat peristiwa terjadi. Berikutnya who artinya siapa, menanyakan orang sebagai subjek. Jadi posisi dalam kalimat orang itu sebagai subjek di awal kalimat guys, sebelum verb. Oke. Next, whom sama artinya dengan who, siapa. Untuk menanyakan orang yang posisi atau jabatan kalimatnya itu sebagai objek. Cirinya diletakkan setelah verb atau setelah predikat. Why artinya mengapa, menanyakan alasan peristiwa terjadi, biasanya diawali dengan kata because, karena. Whose menanyakan kepemilikan, artinya punya siapa. Oke, berikutnya ada satu lagi guys, W question-nya, yaitu which. Ada di lupa menuliskan. Which artinya yang mana. Membutuhkan jawaban berupa pilihan guys. Dan yang terakhir, how. Artinya bagaimana. How artinya bagaimana, membutuhkan jawaban berupa kondisi, keadaan, ataupun cara. Nah, bagaimana penggunaannya di dalam simple past tense? Ada beberapa kaidah yang perlu kalian perhatikan guys. Yang pertama, jika dalam kalimat tanyanya itu ada
kata kerja, penggunaan kata kerja atau verb, atau menyatakan kegiatan guys, atau istilahnya itu verbal sentence, maka setelah WH question ini diikuti dengan kata did untuk semua subjek I, you, we, they, she, he, it, itu semuanya menggunakan kata did. Tapi kalau dalam kalimat tanyanya tidak terdapat kata kerja verb atau tidak menyatakan kegiatan melainkan menyatakan kondisi, nah maka kata yang diikutkan setelah WH question adalah was dan were, atau kita sebut dengan kalimat non-verbal sentence. Nah, apa bedanya antara was sama were? Was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Sementara were digunakan untuk subjek you, we. Kita buatkan contoh kalimat untuk masing-masing kata tanya ini. Andin met Rudy in the park yesterday. Andin bertemu dengan Rudy di taman kemarin. Oke, kita buatkan beberapa kalimat tanya dari satu kalimat ini guys. Oke, kita buat kalimat tanya yang jawabannya itu yesterday. Nah, yesterday kemarin berarti tentang waktu guys. Kira-kira kata tanya apa yang harus digunakan kalau jawabannya itu yesterday? Berarti menanyakan waktu. Oke, untuk menanyakan waktu, kata tanya yang digunakan adalah when. Oke, jangan lupa karena di kalimatnya ada penggunaan verb atau kata kerja. Di sini met, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua karena bentuknya simple past tense dan merupakan verbal sentence atau kalimat yang di dalamnya ada penggunaan kata kerja atau menyatakan kegiatan. Maka setelah kata when, ikuti dengan kata did. Oke, kapan Andin bertemu dengan Rudy di taman? Jawabannya kemarin. Oke, kita langsung tuliskan aja guys. When did Andin? Nah, untuk kalimat positif atau afirmatif itu gunakan kata kerja kedua. Tapi karena kita ubah menjadi kalimat tanya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama guys. Met, kata kerja pertamanya meet. Kenapa Kak diubah menjadi kata kerja pertama? Karena penanda simple past-nya ada di kata did. When did Andin meet Rudy in the park? Jawabannya yesterday. Oke, sekarang kita buat kalimat tanya, jawabannya itu in the park. Di taman, berarti ini lokasi atau tempat suatu kejadian atau peristiwa terjadi. Nah, kalau tempat berarti kata tanya yang digunakannya adalah where, di mana, atau bisa juga diterjemahkan kemana. Di mana Andin bertemu dengan Rudy kemarin? Jawabannya di taman. Sama halnya dengan kata when, setelah where juga diikuti kata did guys. Where did Andin meet? Sama kata kerja pertama karena penanda simple past-nya ada di kata did. Oke, where did Andin meet Rudy yesterday? Jawabannya in the park. Kita buat lagi kalimat tanya, jawabannya itu Rudy. Oke, berarti Rudy kan orang ya. Posisi di kalimat ini sebagai objek. Jadi menanyakan orang sebagai objek, guys. Nah, kata tanya yang digunakan, ada yang masih ingat kira-kira kata tanya apa, guys? Oke, kata tanya yang digunakan adalah whom. Setelah whom, ikuti juga dengan kata did.
Whom did Andin meet in the park yesterday? Siapa yang Andin temui di taman kemarin? Jawabannya Rudy. Oke, sekarang kita buat lagi kalimat tanya. Jawabannya met Rudy. Bertemu dengan Rudy. Berarti ini adalah nama kegiatan yang dilakukan oleh si Andin, guys. Oke, kalau menanyakan nama kegiatan, berarti kata tanya yang digunakannya adalah what. Sama halnya dengan kata tanya yang lainnya, guys, setelah what, karena kalimatnya bentuk verbal, jadi gunakan kata did setelah WH question-nya. What did, apa yang Andin lakukan di taman kemarin? Jawabannya bertemu dengan Rudy. What did Andin lakukan? Bahasa Inggrisnya itu do. Gunakan kata kerja pertama, guys, karena kalimatnya bentuk kalimat tanya. What did Andin do in the park yesterday? Apa yang Andin lakukan di taman kemarin? Jawabannya met Rudy. Atau Andin met Rudy. Oke, next. Terakhir, guys. Kita buat kalimat tanya yang jawabannya itu Andin. Nah, sama halnya dengan Rudy, Andin juga berarti sebagai orang ya. Cuman jabatan kalimatnya kalau di sini sebagai subjek. Nah, kata tanya apa nih kiranya yang tepat untuk menanyakan orang sebagai subjek? Masih ingat, guys? Oke, jawabannya adalah who. Oh ya guys, berbeda dengan WH question yang lainnya, setelah kata who tidak diikuti kata did, namun langsung kata kerjanya. Karena tidak diikuti did, maka kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja kedua. Who met Rudy in the park yesterday? Jawabannya Andin did. Andin. Oke, nah itu beberapa penggunaan WH question untuk satu kalimat positif saja, guys. Kak Dedi akan buatkan contoh kalimat yang lainnya dan kita buatkan lagi kalimat tanyanya, guys. Rudy was absent yesterday because he was sick. Oke, Rudy tidak masuk kemarin karena dia sakit. Oke, kita buatkan kalimat tanya, guys, dari pernyataan ini yang jawabannya itu because he was sick. Oke, karena dia sakit. Nah, diawali kata karena, because, berarti kata tanya yang digunakannya apa, guys, kira-kira? Oke, untuk menanyakan alasan atau latar belakang peristiwa terjadi, kita gunakan kata why. Mengapa? Oke, guys, coba perhatikan kalimat ini. Setelah subjeknya, ini ada penggunaan to be, berarti kalimat ini berbentuk non-verbal sentence. Tidak menyatakan kegiatan, melainkan menyatakan kondisi. Jadi, setelah WH question-nya, diikuti kata was atau were, tergantung subjeknya, guys. Karena subjeknya Rudy, kata gantinya he, maka setelah why, to be yang digunakan adalah was. Why was Rudy absent yesterday? Mengapa Rudy tidak masuk kemarin? Jawabannya, because he was sick. Oke, kita buat lagi pernyataan dan buat lagi kalimat tanyanya, guys. Mr. Andi went to his office by car. Pak Andi pergi ke kantornya menggunakan mobil atau naik mobil. Oke, kita buatkan kalimat tanya yang jawabannya itu pergi ke kantornya menggunakan mobil, by car. Oke, kira-kira kata tanyanya apa, guys?
Ini cara ya, cara yang dilakukan untuk pergi ke kantor. Nah, kalau ada jawaban pernyataan berupa cara, maka kata tanya yang digunakan adalah how, bagaimana. Bagaimana caranya Pak Andi pergi ke kantornya? Setelah kata how, sama dengan kata yang lainnya guys, ditambahkan kata did, karena di kalimat ini ada penggunaan kata kerja, when, berarti verbal sentence, jangan lupa pakai kata did. Karena kalimatnya bentuk tanya, maka kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja pertama, karena penanda simple past-nya ada di kata did. How did Mr. Andi go to his office? Bagaimana Pak Andi pergi ke kantornya? Maksudnya itu menanyakan cara pergi ke kantornya. Jawabannya by car. That car was mine before I sold it. Mobil itu milik saya sebelum saya menjualnya. Jadi sebelum saya menjualnya, mobil itu milik saya. Oke, kita buatkan kalimat tanya yang jawabannya adalah that car was mine. Oke, kenapa pakai was? Ya, karena kondisinya dulu guys. Di sini ada penggunaan to be was setelah subjeknya menandakan bahwa kalimat ini menyatakan keadaan atau kondisi. Berarti termasuk non-verbal sentence. Untuk jawaban berupa kepemilikan atau kepunyaan, maka kata tanya yang tepat digunakan adalah whose, punya siapa. Whose car was it? Mobil siapa itu? Setelah kata whose bisa diikuti dengan objek yang dimilikinya sebelum menuliskan kata was ataupun were. Oke, yang terakhir KDD akan buatkan pernyataan dan kalimat tanya yang menggunakan kata which. The biggest house with black fence was my house last year. Rumah terbesar dengan pagar berwarna hitam adalah rumah saya tahun lalu. Misal ada seorang yang bertanya guys, yang mana rumahmu di komplek ini? Misalkan di komplek kan ada banyak rumah ya. Dari sekian rumah itu mana rumahmu yang kamu miliki tahun lalu? Misal. Nah, jawabannya the biggest house with black fence. Oke, nah kata tanya yang digunakan karena menyatakan pilihan dari sekian banyak rumah, maka kata tanya yang tepat adalah which. Which house was yours last year? Rumah yang mana milikmu tahun lalu? Itu penjelasan mengenai WH question. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dibedakan kan untuk penggunaan masing-masing kata tanya ini? Oke, buat kalian yang menyukai penjelasan materi ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya, agar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. See you in the next video. Bye!